Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Juliana, kelas 01 TPLP 017 reguler A. Saya ingin mengumpulkan tugas pengantar teknologi informasi dengan Pak dosen Firman Pratama Eskom Mko. Pertanyaan yang pertama yaitu mengidentifikasi 5 komponen dari sistem komputer. Pengangkat input 5 komponen dari sistem komputer. Yang pertama perangkat input atau input device, yang kedua perangkat proses atau proses device, yang ketiga perangkat output bisa output device, yang keempat perangkat store atau store device, yang kelima motherboard atau mainboard. Ada juga komponen-komponen sistem komputer lainnya, yaitu yang pertama Central Process Unit CPU atau prosesor, yang kedua memori disebut juga dengan Random Access Memory atau RAM, yang ketiga disk atau floppy disk, yang keempat CD-ROM atau compact disc read only memory, dan DVD RAM atau digital flash disk read only memory. Yang kelima yaitu Visual Graphic Advanced atau VGA atau kartu grafik. Yang keenam sound card atau kartu suara. Yang ketujuh monitor. Yang kedelapan yaitu mainboard atau motherboard. Pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua, menjelaskan 4 kategori hardware dan fungsinya. Hardware atau perangkat keras dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama input device. Input device adalah perangkat keras yang fungsinya sebagai masukan data. Contohnya adalah keyboard atau mouse dan mouse. Yang kedua processing device. Processing device adalah perangkat keras yang memproses dan mengolah data yang dimasukkan. Prosesor atau CPU Central Process Unit merupakan contoh perangkat keras proses. Yang ketiga output device. Output device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer. Contohnya adalah monitor. Yang keempat, stronger device. Stronger device perangkat adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data. Contohnya adalah hard disk, flash disk, dan official disk. Hardware merupakan bagian komputer yang dapat dilihat secara fisik. Hardware komputer tersusun dari komponen elektronik dan mekanik yang dirakit menjadi modul-modul. Pertanyaan yang ketiga atau soal yang ketiga, mendiskusikan hubungan antara hardware dan software. Kita pertama saya jelaskan tentang hardware dulu atau definisi hardware. Hardware atau bisa disebut sebagai perangkat keras adalah seluruh bagian pada komputer yang dapat kita sentuh secara fisik. Bagian-bagian penting dari komputer adalah prosesor, memory device, monitor, printer, keyboard, mouse, and the Central Process Unit atau CPU. Sedangkan definisi software adalah software atau perangkat lunak merupakan kumpulan perintah, prosedur, dokumentasi yang menjalankan tugas tertentu dalam sistem komputer. Kita juga dapat mengatakan bahwa software merupakan kode pemrograman yang dieksekusi oleh CPU pada komputer. Berikut ini contoh dari software adalah MS Word, Excel, PowerPoint,
Google, Chrome, Photoshop, MySQL, dan lain-lain. Hubungan software dan hardware pada komputer, yaitu bagian hubungan hardware dan software. Pada intinya software mengontrol hardware komputer. Dan yang perlu diketahui adalah kedua ini, software dan hardware adalah saling melengkapi komputer. Komputer tidak dapat berfungsi jika tidak ada hardware dan software. Mereka tidak dapat dijalankan sendiri-sendiri, atau bisa kita sebutlah sebagai mereka itu hidup dalam satu komputer. Jika tidak ada salah satunya, maka komputer tidak bisa bekerja dengan baik. Oke. Sebagai contoh, jika kalian menyalakan komputer, kita menyalakan komputer, maka hardware akan menyala, kemudian sistem operasi akan mulai berjalan atau bisa kita sebut sedang booting. Nah, sistem operasi ini yang akan mengelola semua hardware dan software yang ada pada komputer. Dengan adanya hardware dan software, maka kita dapat menjalankan pemutaran lagu, eksekusi di aplikasi pemutar lagu akan diteruskan pada output device berupa speaker, sehingga kita dapat mendengarkan musik dan nyanyian yang merdu. Yang keempat atau soal yang keempat, membedakan antara sistem operasi dan program aplikasi. Sistem aplikasi dan program aplikasi adalah dua komponen yang berbeda dalam sebuah sistem komputer. Perbedaannya antara keduanya dapat dilihat dari cara kerjanya, fungsi, dan bahasa pemrograman. Kita lihat perbedaan keduanya dalam cara bekerja, yaitu sistem operasi menghubungkan penggunaan dengan perangkat keras dan perangkat lunak, sedangkan aplikasi mewadahi tindakan khusus yang diberikan penggunaan. Perbedaan keduanya menurut fungsinya, yaitu sistem operasi mengolah sumber daya komputer dengan aplikasi, sedangkan aplikasi dirancang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Kita lihat perbedaan melalui bahasa pemrograman, yaitu perbedaannya adalah perangkat lunak sistem operasi dibuat menggunakan bahasa tingkat rendah, sedangkan perangkat lunak aplikasi dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang ditempatkan pada memori komputer saat komputer dinyalakan. Setelah sistem operasi berjalan, software lain yang baru dapat dijalankan. Contoh sistem operasi yang umumnya adalah Microsoft Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Sedangkan program aplikasi adalah perangkat lunak yang dapat dijalankan langsung dengan ekstensi yang install dalam sistem operasi atau dijalankan dengan layanan online. Contohnya program aplikasi adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kita lanjut yang ke soal yang nomor 5, yaitu menjelaskan perbedaan antara single dan multi-answer system. Perbedaan utamanya adalah sistem penggunaan tunggal atau single answer dan sistem penggunaan multi answer adalah jumlah penggunaan yang dapat mengakses sistem komputer pada satu waktu. Kita mulai dari sistem penggunaan tunggal. Sistem penggunaan tunggal hanya satu pengguna yang dapat mengakses dalam satu waktu. Biasanya digunakan dalam satu komputer pribadi atau perangkat yang hanya mendukung satu pengguna. Contohnya sistem operasi penggunaan tunggal adalah MS-DOS, BAM-OS, Windows, Mac OS, dan Linux.
Sedangkan sistem multipenggunaan biasanya lebih dari satu orang, bisa diakses oleh beberapa orang. Biasanya pengguna-pengguna tersebut terhubung melalui jaringan. Biasanya Windows 10 Pro adalah contoh sistem operasi multipenggunaan. Sistem operasi penggunaan tunggal biasanya memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Baik, itu saja tugas dari saya, tapi jawaban dari saya. Mungkin banyak sekali jawaban-jawaban saya yang mungkin kurang tepat atau bisa dibilang ada yang salah juga. Saya hanya bisa menyampaikan sampai sini. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.